Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Banyak sekali kegiatan yang dibatasi setelah adanya pandemi ini. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah kegiatan belajar tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka digantikan dengan proses daring atau dalam jaringan. Dalam belajar daring, banyak aplikasi yang dapat digunakan, namun yang paling mudah adalah dengan menggunakan Google Classroom ataupun dengan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa yang pada saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai belajar efektif di masa pandemi. Selama masa pandemi COVID-19, tentu saja sekolah akan menerapkan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau belajar di rumah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi gaya belajarmu. Pada pertemuan ini, saya akan memaparkan bagaimana Anda dapat belajar secara efektif selama masa pandemik. Sebelum lanjut pembahasan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hermin Susanti, SPD, tempat tanggal lahir Samboja, 18 Juli 1977, pangkat dan golongan penata tingkat 1, golongan 3D, jabatan sebagai guru ekonomi, dan jabatan tambahan adalah Koordinator Literasi Sekolah SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dan saya memiliki beberapa buku, antologi, dan buku solo yang terdiri dari 2 buku antologi dan 2 buku solo. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai belajar yang efektif. Perlu kalian ketahui bahwa dalam belajar yang efektif, ada sebuah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku kepada seseorang dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Yang pertama Anda lakukan untuk menemukan cara belajar efektif selama pandemi adalah temukan gaya belajar. Cara belajar efektif ini adalah bagaimana Anda menemukan gaya belajar Anda sendiri. Awalnya, Anda akan menemukan gaya belajar yang selalu berubah-ubah. Misalnya, pada saat Anda belajar tanpa menggunakan musik, belajar di kamar, di ruang tamu, di taman rumah, atau berada di tempat-tempat sekitar rumah yang membuat Anda nyaman untuk belajar. Anda juga bisa mencoba untuk belajar pada malam hari, sambil menonton tutorial video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, atau setelah berolahraga pada saat tubuh dan pikiran Anda lebih fokus untuk menyerap pelajaran. Ada banyak sekali cara yang dapat Anda lakukan untuk mencoba gaya belajar yang nantinya Anda akan menemukan gaya belajar Anda sendiri. Seperti apakah yang cocok untuk Anda lakukan agar Anda dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Tahapan yang kedua yang dapat Anda lakukan adalah rajin-rajinlah membuat intisari materi. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, baik melakukan GMAT atau Zoom, ataupun membaca tutorial dan menyaksikan video pembelajaran, Anda lakukanlah mengambil intisari dari materi tersebut dalam membuatkan catatan-catatan yang nantinya Anda akan melakukan pembelajaran secara berulang-ulang.
agar Anda dapat memahami materi dengan baik. Pada tahapan berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Pada pembelajaran daring, maka kalian melakukan tatap muka melalui via Zoom atau Gmeet atau aplikasi lain, di mana Anda dapat melakukan pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan guru secara langsung atau menggunakan video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Pada saat menyaksikan atau mendengar secara langsung, sebaiknya dengarkan penjelasan Bapak Ibu guru kalian dengan baik, atau kalian dapat bertanya langsung jika ada beberapa penjelasan yang tidak kalian pahami. Selanjutnya adalah bagaimana Anda belajar secara berkala atau berkali-kali. Cara belajar ini adalah dilakukan secara berulang-ulang untuk memaksimalkan gaya belajarmu. Kamu bisa belajar sebentar selama kurun waktu 5 atau 10 menit saja. Namun, hal ini bisa membantu Anda untuk mengingat dan memahami banyak hal. Dan ini bisa menambahkan bahwa kamu akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur dan memiliki jam istirahat yang pas. Meskipun gaya belajar seperti ini tidak cocok untuk semua orang, tapi tak ada salahnya kamu bisa mencobanya. Maksimalkan waktu belajarmu 10 menit untuk duduk dan fokus belajar pada topik yang Anda inginkan setiap harinya dalam seminggu. Cara efektif selanjutnya adalah kerjakan hal yang tersulit terlebih dahulu. Jadi, ketika kamu menyelesaikan hal yang lebih susah, kamu akan memiliki perasaan dan percaya diri yang jauh lebih tinggi di hari tersebut. Kamu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal yang relatif jauh lebih mudah dan lebih gampang untuk diselesaikan secara cepat. Selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan guru, teman, dan keluarga. Komunikasi dengan guru agar Anda dapat menanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui atau hal-hal yang tidak Anda pahami. Begitu juga dengan teman-teman baru Anda di dalam kelas yang Anda hanya bisa temui melalui virtual atau dengan menggunakan WA atau alat komunikasi lainnya. Dan untuk keluarga, Anda dapat memberitahukan jadwal Anda saat belajar sehingga kegiatan belajar Anda tidak terganggu pada saat itu. Cara efektif selanjutnya adalah banyaklah berlatih pada pelajaran yang tidak Anda sukai. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Pada saat Anda berlatih, maka Anda akan mengulang-ulang pelajaran tersebut sehingga akhirnya Anda akan lebih memahami. Kesulitan-kesulitan yang sering terjadi biasanya pada saat kita tidak menyukai sebuah pelajaran, maka kita tidak mau mengulang atau membahasnya kembali. Padahal hal ini akan membuat Anda lebih sulit untuk mempelajari pelajaran tersebut. Jadi sebaiknya berlatihlah pada pelajaran-pelajaran yang tidak Anda sukai. Selanjutnya, fokus. Fokus adalah salah satu cara belajar yang efektif di masa pandemi. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena pada saat kegiatan pembelajaran secara daring, Anda harus bisa mengontrol diri Anda untuk tetap fokus mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jika Anda tidak bisa fokus, maka hal ini akan menghambat belajar Anda sehingga Anda akan menemukan kesulitan-kesulitan yang akhirnya akan berdampak kepada semangat Anda belajar dan menurunnya aktivitas belajar Anda di rumah. Selanjutnya adalah jangan terlalu lama berada di depan laptop atau menggunakan HP. Anda jangan belajar terlalu lama di depan laptop atau pada saat menggunakan HP. Penggunaan ponsel dan laptop yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan. Luangkan waktumu untuk tetap belajar dan fokus. Gunakan laptop dan HP secara bijaksana. Jangan Anda berlama-lama di depan laptop dan HP hanya untuk melihat situs yang lain, tapi tidak menggunakan untuk pembelajaran Anda pada hari itu.
Cara belajar efektif selama masa pandemi yang terakhir adalah jangan lupa untuk berolahraga dan bersosialisasi. Mengapa hal ini penting? Karena meskipun kerjaanmu dan jadwal belajarmu yang sangat sibuk, jangan sampai lupa untuk meluangkan waktu untuk berolahraga dan bersosialisasi. Karena dengan olahraga dan bersosialisasi akan membantu Anda untuk menjadi lebih fokus, kuat, dan bisa mengerjakan tugasmu dengan lebih baik. Oleh karena itu, kamu juga bisa mengambil waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temanmu secara via daring menggunakan media sosial untuk membuat kamu menemukan banyak ide yang siapa tahu akan berguna untuk proses pembelajaranmu selanjutnya. Akhirnya, demikianlah materi MPLS tahun 2021 yang membahas tentang belajar efektif di masa pandemi. Semoga saja dari beberapa langkah dan tahapan yang telah saya berikan dapat membantu Anda menemukan cara belajar Anda yang efektif dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kegiatan secara daring, dan semoga Anda selalu sehat selalu. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.